Lahan pertanian di Indonesia tak pernah lepas dari penggunaan pestisida. Penggunaan yang melebihi dosis ini dianggap lebih efektif dalam memberantas hama pertanian. Namun, apakah Anda tahu penggunaan pestisida yang melebihi dosis ini memiliki dampak negatif bagi lingkungan? Ya, akumulasi residu pestisida dalam tanah menjadi salah satu penyebab tanah pertanian tidak subur. Tanah yang tidak subur ini dapat ditandai dengan ciri tanah yang keras, kering, serta unsur hara yang menurun. Salah satu teknologi dalam mengurangi residu pestisida di dalam tanah yaitu dengan bioremediasi. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah menciptakan suatu formula perbaikan tanah dengan mekanisme pendegradasian residu pestisida oleh mikroorganisme. Bioremediasi merupakan proses yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan kapang untuk membersihkan dan menetralkan polutan secara aman untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Sebelum menuju proses bioremediasi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan isolat dari bakteri dan kapang potensial pendegradasi residu pestisida. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel yang diambil merupakan sampel dari tanah pertanian dengan dosis dan intensitas penggunaan pestisida yang tinggi. Hal ini didasarkan pada survei dan wawancara pada petani yang menggunakan pestisida di lahan pertaniannya. Teknik bioremediasi yang digunakan merupakan teknik bioremediasi secara ex situ, di mana tanah diambil dan diteliti dalam laboratorium. Dalam laboratorium mikrobiologi, sterilisasi merupakan kunci penting dalam keberhasilan suatu praktikum. Untuk itu, proses pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi alat yang akan digunakan. Sterilisasi alat menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan media. Media yang digunakan merupakan media isolasi sintetik dengan tekstur padat, yaitu natrium agar atau Na sebagai media isolasi bakteri dan potato dextrose agar atau PDA sebagai media isolasi kapang. Untuk mendapatkan keanekaragaman jenis bakteri dan kapang, sampel yang sudah disiapkan dengan teknik pengenceran bertingkat yaitu dengan melarutkan 1 gram sampel tanah ke dalam air steril 9 ml di dalam tabung reaksi. Pengenceran bertingkat dilanjutkan sampai dengan 9 tabung reaksi. Teknik yang digunakan dalam isolasi adalah teknik pour plate. Teknik ini yaitu teknik yang dilakukan dengan menyemprotkan sampel dan media yang masih cair ke dalam cawan petri yang sudah disterilkan. Kemudian, dihomogenkan dengan memutar cawan membentuk angka 8 sebanyak 8 kali. Kemudian dibiarkan hingga memadat. Pada media Na, dalam waktu 24 jam, bakteri dalam cawan sudah dapat diamati. Namun, untuk media PDA perlu 1 minggu agar kapang yang diperoleh dapat diamati. Karakterisasi bakteri dimulai dengan mengamati koloni dalam cawan, kemudian bakteri masuk ke dalam pewarnaan bertingkat untuk diamati warna dan bentuk sel dalam mikroskop. Karakterisasi kapang dilakukan dengan mengamati pada cawan dan kemudian mengambil koloni menggunakan pinset untuk diamati spora dan konidia menggunakan mikroskop. Untuk pembuatan formula bakteri dan kapang diperbanyak kemudian digelotorkan dalam air steril. Memasuki proses bioremediasi, botol yang digunakan untuk uji bioremediasi skala kecil
disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian diberikan tanah tercemar residu pestisida sebanyak 50 gram dalam setiap botol. Proses bioremediasi dimulai saat formula dicampurkan ke dalam tanah tercemar dan dihomogenkan. Proses bioremediasi diamati dalam jangka waktu 7 hari sekali selama 1 bulan. Parameter uji adalah kadar nilai kandungan N, P, K, dan juga pH dalam tanah. Tahapan yang terakhir yaitu uji kadar residu pestisida dalam tanah menggunakan instrumen LC-MS. Dari hasil beberapa uji yaitu kadar N, P, K, dan juga residu pestisida menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap tanah dengan formula mikroorganisme dibandingkan dengan kontrol. Hal ini membuktikan bahwa formula bekerja secara efektif untuk memperbaiki tanah yang tercemar residu pestisida. Formula pupuk hayati potensial pendegradasi residu pestisida yang didapatkan kemudian diperbanyak untuk dapat diuji skala besar di lahan pertanian. Produk biocleaning agrikultural memiliki kandungan bakteri dan kapang potensial sebagai agen perbaikan tanah melalui degradasi residu pestisida, serta berperan untuk menaikkan unsur hara dalam tanah. Produk ini cocok digunakan di lahan pertanian sayuran yang mana penggunaan pestisidanya sangat